statement yang disampaikan oleh siapa namanya Habib Ibrahim bin Mansur Al-Amir ya. Beliau itu pun sama dari katanya Nagib, katanya Nagaba, katanya Nagib, katanya Nagaba yang ada di Mekah dan mengaku sebagai Al-Hasani tetapi tidak terkonfirmasi baik secara catatan ataupun DNA. Ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwasannya sesama keturunan palsu itu akan saling mendukung dan memiliki persepsi, memiliki pandangan yang sama. Pandangan yang sama. Kalau misalkan Habib yang ada di Indonesia mengharamkan DNA, maka Habib yang di luar itu pun juga sama, mengharamkan DNA juga. Padahal kita ini diberi oleh Allah Ta'ala sebuah anugerah yaitu pengetahuan modern, begitu kan. Kalau dulu cara memverifikasi nasab itu adalah melalui catatan, melalui syuhrah, melalui istifadah. Kalau sekarang cukup dengan apa? Dengan tes DNA saja sudah. Dengan DNA. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah ribet-ribet. Zaman sudah maju. Ya. Rosalena, nggak tahu itu kapan itu. Nah iya, nanti di akhirat ketemu kanjeng Nabi Muhammad gimana nanti? Justru itu. Nah itulah tanggung jawab masing-masing ketika ada seseorang, ada personal yang menyatakan bahwa dia adalah cucu Nabi sementara tidak. Nah, kan nggak enak. Beb Ridho di Triple ikut nyimak. Saya dari dulu sudah biasa dipanggil Habib sejak di pondok karena gelar itu diberikan untuk santri yang ukuran sarungnya di atas rata-rata. Subhanallah. Nah, melawan ilmu pengetahuan akan tergerus oleh zaman. Betul, Bib. Charles, subhanallah. La ilaha illallah. Naam, Keimas sebenarnya itu bagus dari yang Sultan Ageng Tirtayasa, hanya beliau pakai Al-Bantani. Naam, itu identitas ya, Beb ya. Mana itu videonya itu? Ini ada nih. Tuh bocil-bocil pada berisik, kita ampun. ومن أشهر الطرق المخترعة في إثبات الأنساب الخارجة عن قول أعزائي المشاهدين. Para pemirsa yang berbahagia, yang terhormat, yang mulia, yang menyaksikan video ini, استخدام الحمض النووي المعروف بالDNA هو penggunaan Al-Hamdun Nawawi, penggunaan DNA ya, Al-Hamdun Nawawi, penggunaan DNA yang dikenal dengan DNA ya. Gimana? أشهر الطرق المخترعة في إثبات الأنساب. Itu adalah salah satu cara untuk menetapkan nasab. Salah satu cara yang terpilih untuk menetapkan nasab. Ini orang yang mengisbatkan Ratu Elizabeth Sayyidah nggak sih? Oh bukan, Mbak Uti ya, bukan. Itu namanya Syekh Ali Jum'ah. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu mengisbatkan Ratu Elizabeth sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, astagfirullah. Bukan ini. Itu namanya Syekh Ali Jum'ah. Kalau ini namanya Ibrahim bin Mansur ini. Ya. Beda. Masalah ya Richard. Lanjut. Al-kharijati an qawanin al-fanni ahdathaha wa Jadi DNA itu adalah sebuah syarat yang terpilih atau dipilih untuk mengisbatkan nasab. Tetapi cara ini adalah keluar dari kaidah-kaidah ilmu nasab. Atau iya? Kalau ilmu nasabnya itu adalah ilmu nasab yang jadul, ilmu nasab yang jadul, yang tradisional, itu hanya cukup dengan catatan. Tapi sekarang kan zaman modern, bro. Zaman modern sekarang itu. Jadi kenapa Anda ini mau menolak dengan adanya DNA untuk verifikasi nasab? Apa salah DNA? Apa dosanya DNA ini apa? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Naam. بعض مدعي التقرير والتمويل الأنساب الخارجة عن قوانين الفن أحدثها وسوغها
بعض مدعي التغرير والتمويه على العامة. Jadi hal ini sengaja dibikin oleh orang-orang yang mudda'i at-tamwi wa takrir, orang yang menyatakan ini adalah ketetapan, ini adalah tipuan dan seterusnya. Ini di polesan ya, polesan atau framingan begitu oleh orang-orang yang memframing bahwasannya DNA ini bisa untuk mengisbatkan nasab begitu. Oke. Dosanya DNA nggak ngakuin G sebagai keturunan haplogrup Nabi. Naam. Oh, ampun. Allah, naam. ومن لا خبرة له بعلم النسب لإثبات الأنساب البعيدة. Dan juga tidak ada pengalaman untuk mengisbatkan nasab-nasab yang jauh. Jadi nggak bisa, Beb, Ratu Bagus. Loh, ini Ratu Bagus, Habib Ratu Bagus ada dua ini. Berarti Habib Ratu Bagus itu bisa membelah diri ya, menjadi dua ya. Subhanallah. Naam. Ampun. Musuh berat. Lanjut. وكأن الداعي إليه يقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بتعلم النسب في قوله تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لا. Seolah-olah orang-orang yang memframing soal DNA itu menyatakan bahwa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihil arham. Kalian pelajarilah ya ilmu nasab agar kalian itu bisa menyambung saudara, menyambung silaturahmi. Ya. Subhanallah. Lanjut. يعلمنا كيف نحفظ ونصون أنسابنا وهو الذي علمنا. Sementara Nabi Muhammad itu melalui hadis tadi itu memberikan pelajaran kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu bisa mengetahui nasab-nasab orang terdahulu. Tes kejiwaan cina Allah. صغائر الأمور كآداب دخول المنزل والخروج منه ودخول الخلاء والخروج. Dan itu seperti sama saja dengan ketika Rasulullah itu mengajarkan adab-adab bagaimana masuk ke rumah, bagaimana keluar rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kira-kira orang ini berani nggak protes ke Nagabah Jordania? Nasabnya saja dia itu, Beb, Mbah Joyo, nasabnya Habib Ibrahim bin Mansur itu pun juga ditolak oleh orang-orang Mekah sendiri yang bersambung kepada Syarif Barkat. Ditolak juga itu oleh ahli Mekah, oleh penduduk Mekah. Lanjut. خروج منه لقد علمنا سيد الأمة صلى الله عليه وسلم كيف نعرف أنسابنا. Dan Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu mengenal nasab-nasab kami. Terus? ونصونها. Dan kita menjaga, dan bagaimana kita itu menjaga nasab kita. الشهرة والاستفاضة. Yaitu dengan syuhrah dan istifadah. Syuhrah dan istifadah dia baik. Nah, lagi-lagi ini adalah ilmu yang tradisional ya, menggunakan syuhrah dan istifadah. Tidak menggunakan DNA. Nah, ini zaman dulu kan, zaman dulu nggak ada DNA, nggak ada. Zaman Rasul apalagi kan, zaman Imam Syafi'i saja belum ada, zaman Ibnu Hajar saja belum ada kan. Terus? التي أثبت بها أنساب العرب. Di mana dengan syuhrah dan istifadah itu nasabnya orang Arab itu bisa ditetapkan begitu, sesama nasab gagal saling membela. Naam antum sahih, kalamukum sahih ya Habiban Mbah Joyo. Allah. وشرحها أئمة الإسلام ثم أجمعوا عليها. Dan itu sudah diuraikan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam, dan mereka itu sudah melakukan ijma ya, konsensus terhadap hal ini lagi, Beb Usman. Nah, jadi antum Beb Usman yang sudah ada di alam barzah, antum hendaknya itu tes DNA juga, Beb. Lewat malaikat ya, lewat malaikat di situ. Mudah-mudahan bisa itu tes DNA-nya, Beb. Terus, Ibin kagak ngerti juga kebangetan otaknya di mana. Oh, di dengkul, Beb. Puger. Naam. Ini siapa? Habib Bambu Runcing ya. Allah. Nah, Al-Gutub hadir. Naam. Lanjut. إن كان لهذا الحمض فائدة
في الأنساب فإنها في جزئية ضيقة. Jadi seandainya kalau di DNA itu memiliki faedah dalam nasab, itu hanya sedikit saja, juz'iyah. Hanya sedikit saja, paling nggak berapa persen. Nggak nyampe 100%. Sementara kita sudah menyimak Dr. Sugeng yang mengkaji beberapa buku-buku, beberapa tulisan-tulisan itu namanya bukan makalah, beberapa paper-paper atau beberapa penelitian-penelitian tentang DNA. Itu akurasinya itu sampai 100%. Gimana? Atau 99% lah kalau tidak dikatakan 100%. Jurnal, betul, Beb. Richard ya. Dalam jurnal-jurnal itu internasional itu menyatakan bahwa akurasinya itu, khususnya DNA ya, itu 99% akurasinya. Pak Sugeng di roasting Pador di channelnya. Oh siap, nanti kita ini juga, unggah juga itu rating 8. Pakai tali jagat aja sudah. Tali jagat baru ya. Itu sudah cukup itu. Betul. Lanjut. هي معرفة نسبة الابن لأبيه. Yaitu hanya sekedar mengetahui penasapan anak kepada bapaknya saja. Jadi satu generasi doang. Satu generasi saja. Ini nggak tahu tuh ilmu dari mana itu ya. Nggak tahu itu ilmu dari mana. Kan pakarnya ada yang namanya, Profesor Klayosov itu. Saya baca versi yang Arab itu ada. Menurut Guru Gembul, Balawi ini paling susah dibandingkan Wahabi, Ahmadiyah, bahkan Lia Eden. Nanti kita ulas juga itu, Mbah Joyo ya. Terus. أنكره الأب ومع هذا فإن القضاة في هذه الجزئية لا يعدونه دليلا ولا قرينة إنما يستأنس به. Jadi DNA itu hanya sekedar penguat saja. Tidak bisa menyambungkan nasab anak kepada bapaknya, apalagi ketika bapaknya mengingkari bahwa ini adalah anaknya. Begitu ya. Beb, Rasulena. Allah. Lanjut. Dan ini juga sudah dikokohkan oleh para qadhi, para mufti, para qadhi yang ada di mahkamah. Ada cina. Saya lagi ngeteh ini, bukan nggak lagi ngopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus. واردة في مثل هذه الجزئية لا يعدونه دليلا ولا قرينة إنما يستأنس به لأن هناك نصوصا شرعية واردة في مثل هذه الحادثة. Karena banyak teks-teks yang menunjukkan ya, jazakumullah khair katsira habiban Kucal Iskandar Muda, banyak teks-teks syariat ya, yang menunjukkan bahwa ada solusi-solusi dalam permasalahan nasab dalam hal fikih. Rokok, gagang rokok spill. Ini gagang rokok. Selotrong kalau di sini Mas, serotong. Ya. Aduh, lanjut. Annahu idza wulida al-waladu fi baiti abihi fa huwa ibnuhu. Yaitu al-walad lil firash, di mana ketika seorang anak itu dilahirkan di rumahnya atau di kamar bapaknya, maka itu anaknya. Al-waladul firash walil ahir al-hajar. Itu dalam hadisnya. Ini cukup dengan hadis itu. Ini kan zaman dulu itu. Garomahnya apa? Slotrong itu. Slotrong itu garomahnya adalah ketika batang rokoknya itu sudah mepet, itu masih bisa disedot, dating it. Jadi kan kalau dipegang sama tangan itu nggak bakalan bisa. Nah, kalau menggunakan serotong, maka garomahnya itu adalah masih bisa menyedot sampai ujung di sini nih, sampai ujung begitu ya. Bisa itu kalau serotong. Jazakumullahu khairan katsira habibana Kucales. Allah. Cerutu beb. Iya, kita yang logis saja lah. Nggak usah halu-haluan bengos. Terus. Alla yatala'ab asy-syaitanu bil abi wad dalilu ala dzalika. Jadi supaya setan itu tidak mempermainkan si bapak.
Jadi nggak perlu itu DNA itu nggak perlu. Jangan menggunakan DNA, jangan. Ya, oke. قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد Ini للفراش kan seperti tadi. إلا إذا أتى بالبينة وهي 4 شهود. Al-walad lil firash walil akhir al hajar. Dalam sebuah hadis seperti itu. Nah kecuali dia ini mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang menyatakan, yang menentukan bahwasannya ini bukan anak bapaknya. Nah itu namanya qadhaf kalau dia itu tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi. Kalau ada 4 saksi baru bisa. Haul as-sakran di RSJ, astagfirullah. Bayinah kelahiran Ubaid itu adalah Ali as-sakran, subhanallah 550 tahun. Dari masanya Ubaidillah. Terus. على زوجته بأنها زنت فإذا تعذر ذلك ينقله الشرع للملاعنة بينه وبين زوجه أمام القاضي. Jadi kalau tidak mampu mendatangkan 4 saksi baru ada li'an. Ada li'an. Jadi antara suami dan istri itu saling melaknat. Dan kalau istri itu kalau suami itu sumpah ya asyhadu an la ilaha wallahi tallahi billahi dan seterusnya, kalau apa yang saya ucapkan benar, maka fulanah itu mendapatkan laknat Allah. Nah, kemudian perempuannya itu pun juga sama dengan redaksi yang sedikit berbeda ya. Itu ada ayatnya itu, ayat li'an itu ada. Ya. Ya, siap beping na'am. Oh ya, saksinya harus lihat dulu. Proses itu masuknya sebatang rokok ya masuk ke dalam lubang serotong. Begini. Nah, harus ngelihatnya seperti itu. Kalau enggak bisa itu. Ya, kalau enggak tidak bisa. Bentar, ambil rokok. Lanjut. فإذا تم اللعان بينهما بشروطه نفى القاضي نسب الولد عن أبيه. Jadi ketika proses li'an antara suami dan istri itu sudah selesai di depan qadhi, ya maka qadhi itu baru menafikan bahwa si anak ini bukan anak bapaknya. Nah ini kan zaman dulu Beb, Mang Ucup ya. Nah, nggak apa-apa Beb, telat Beb. Zaman dulu seperti itu prosesnya. Terus? ألحقه بأمه كما هو موجود ثابت في السنة النبوية الشريفة وقد أجمع. Jadi itulah ya keterangan yang ada di dalam kitab-kitab fikih dan sunnah Nabi Muhammad SAW pun seperti itu. Ya. Sultan Syekh Maulana Bulkiah asli Duriyah Nabi ke-41. Di catatan Naat Internasional para Wali Songo ada fakta dan data sejarahnya. Bolehlah itu nanti dikaji ulang ya, Beb ya. Nah, dikaji ulang. Yang jelas itu Habib Teguh Charles itu juga paham itu tentang hal itu. Nah, lanjut. Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami ala anna hadha al-Himd an-Nawawi. Kemudian, nah ini ngutipnya sama nih. Syekh Ibrahim bin Mansur mengutip qarar, mengutip fatwa, mengutip kesimpulan dari Al-Majma' al-Fiqh, Majma' al-Fiqh al-Islami. Yang menetapkan bahwasannya DNA itu al-ma'ruf bid-DNA la yuthbitu al-ansab al-ba'ida. Nah, tidak bisa menetapkan nasab yang jauh. Terus? Innama yusta'nasu bihi fi nitaqin dayiqin jiddan hin. Di mana DNA itu hanya bisa digunakan dalam satu hal yang sangat sempit ini. Ma yunkiru al-abu ibnahu. Seperti ketika posisi di mana bapaknya itu mengingkari status anaknya. Jadi anaknya tidak diaku sebagai anak si bapak ini tidak diaku sebagai anaknya. Begitu. Nah, terus. Sahibun nasab ats-tsabit al-mashhuri bisyuhrati wal istifadati syar'iyyah. Jadi kalau untuk nasab ya, itu hanya cukup dengan syura wal istifadah. Seandainya ada nih misalkan kerasakti, dia nikah dengan seseorang. Ya, nikah dengan seorang perempuan.
Nah, terus punya anak, punya cucu. Dan ternyata Kerasakti ini, ya, anak-anaknya ini mengaku sebagai duriyahnya Biksu Tong misalkan. Ya, duriyahnya Biksu Tong dari jalur laki-laki. Nah, itu berjalan 100 tahun, 200, 300, 500, bahkan sampai 1000 tahun. Sehingga mereka itu dikenal sebagai para keturunan Biksu Tong. Padahal Biksu Tong itu tidak menikah misalkan ya. Nah, tapi karena sudah syuhra dan istifadah selama ratusan tahun, selama ribuan tahun, jadi bisa anak keturunan dari Kerasakti itu adalah keturunan Biksu Tong. Bisa saja itu. Allah, luar biasa ya. Cukup dengan syuhra dan istifadah bisa untuk menetapkan nasab yang jauh. Nah, kalau zaman dulu mungkin bisa, sekarang udah nggak bisa, bos. Karena Kerasakti itu lahir dari batu, ya kan? Kerasakti itu lahir dari batu. La ilaha illallah. Naam. Terus. لا حاجة له إلى الحمض النووي لأن نسبه ثابت ومشهور إلا. Jadi nggak perlu dengan adanya DNA, nggak perlu. Karena nasabnya itu sudah masyhur. Padahal ngomong aja DNA itu menakutkan. Betul, Ratu bagus memang. Padahal kan simpel kan. DNA itu sangat menakutkan. Karena ketika saya percaya hasil dari DNA-nya itu paling halu, maka nanti akan kebongkar kedok saya sebagai bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan haplogrup saya itu nanti kelihatan. Haplogrupnya adalah R. Begitu, R. Naam. Allah. ادعى أن نسبه غير ثابت ووضع نفسه. Kecuali, ketika dia mengklaim sebuah nasab dan nasabnya tidak tetap, tidak ditetapkan, terus في محل مجهول الأصل ولا أظن عاق. Nah, kemudian di satu posisi di mana nasabnya itu majhul. Wala adunnu akilan, saya tidak menyangka ada seorang yang akil, berakal. إلى يضع نسبه في هذه الدائرة. Jadi saya tidak akan tidak mungkin seorang yang berakal itu akan menyangka bahwa akan memberikan kesempatan bagi orang tersebut. Oh, ya Beb, wahaha, naam, terus. ديننا قد صان الأنساب ورفع قدرها. Sementara agama kita ini itu sudah mengangkat nasab dan sudah mengangkat kadar dari nasab itu. Terus. وأمر بتعلمها. Dan syariat ini sudah memerintahkan untuk mempelajari nasab. قرر لثبوتها ونفيها. Dan syariat itu sudah menetapkan untuk bagaimana caranya menetapkan nasab dan bagaimana menafikan nasab. Yaitu dengan syuhrah dan istifadah. Cukup dengan syuhrah dan istifadah bahwa anak keturunan Kerasakti itu adalah dari Biksu Tong. Ketika sudah syuhrah dan istifadah dan itu dipercayai dan diakui oleh syariat. Begitu ya. Padahal Kerasakti kan lahirnya itu dari gunung, dari batu kan Kerasakti mah, ya. Itu. Jadi kalau anak keturunan Kerasakti itu, ketika Kerasakti itu menikah dengan seorang perempuan, kemudian menurunkan anak keturunan banyak sampai ribuan tahun, sampai 1000 tahun. Lalu mereka semuanya itu mengklaim kami ini adalah keturunan Biksu Tong atau keturunan Buddha gitulah. Itu percaya saja. Kenapa? Sudah syuhrah dan istifadah. Apalagi sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun, nggak masalah ya, nggak masalah. Padahal itu meletak dari watu, soko watu. Padahal dia itu terlahir dari batu. Ya, nggak apa-apa, Kerasakti ya. Beres. Intinya haram menggunakan DNA untuk memverifikasi nasab yang jauh. Haram mengotak-atik nasab menggunakan DNA. Gedabrus, betul Beptohim, gedabrus. Mau itu yang di Indonesia kayak sarua baik. Mau itu yang di mana? Di Hijaz, sarua baik. Sama. Sama aja. Jadi yang palsu-palsu itu akan menafikan dengan yang namanya DNA. Sama saja. Soalnya kenapa sampai seperti itu? Ya, karena haplogrupnya R. Tadi orang Persia. Yang namanya orang Persia, leluhurnya itu bukan Nabi Ibrahim, bukan.
Itu channel AI memfitnah Naat lagi live. Oh, itu ya. Oke, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan ini dari sahabat-sahabat ini. R itu banyak di Itali, R ya. Terus Hitler itu R ya, bukan? Hitler itu R ya, seingat saya mah. Hitler itu memiliki haplogrup R. Coba saya cek. Haplogrup Hitler. R seingat saya mah. Ya. Apa R? Oh beda ya. Oh ya E dia. E1B1B. EBIB gitu. Beda ya. Ternyata. Salah saya. Siapa? Haplogrup R itu. Fir'aun apa itu? Fir'aun. Tokoh-tokoh sebentar saya cari dulu. Oh Darwin loh, R loh, Darwin loh. Masya Allah ya. R. Jadi kalau misalkan apa namanya haplogrupnya Syekh Ibrahim bin Mansur ini atau Habib Ibrahim bin Mansur itu adalah R, ya. Maka Darwin itu pun juga dzurriyyah Nabi. Sebagaimana Ibrahim bin Mansur adalah seorang sayyid, seorang syarif yang memiliki haplogrup R, ya. Maka Charles Darwin, ya, cerdas ini orangnya luar biasa ya. Itu pun juga dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Jadi kita bingung. Sebenarnya dzurriyyah Nabi Muhammad itu apa namanya haplogrupnya itu apa gitu? Apakah J1, apakah R, apakah E, apakah L, ataukah G, ataukah O? Ini mana yang benar? Jadi bingung kan? Bingung. Karena untuk mengukur misalkan masanya siapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya kan? Itu gimana? Mereka ini haplogrup yang berbeda-beda tadi itu antara O misalkan, J1, G, L, kemudian R, ya kan? Kan masing-masing dari haplogrup ini kan mengklaim sebagai semuanya adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar yang mana? Oh disuruh tobat ya, saya suruh tobat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Sudah tobat saya mah. Antum juga tobat sebagai cucu Nabi. Ya Beb Alif, Habib. Antum juga harus tobat sebagai cucu Nabi. Antum kan korban prank leluhur kan. Korban prank leluhur. Ya, suruh Habib jangan mau. Oh enggak apa-apa. Kalau lah yang disuruh itu baik, ya kenapa tidak dilakukan? Banyak dosa antum kepada Ahlul Bait. Oh saya nggak merasa punya dosa kepada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah Zahra, dan istri-istri Rasulullah. Dan saya merasa tidak punya dosa kepada beliau-beliau. Ngapain? Ngapain? Justru Anda yang menyangkokkan nasab Anda ini kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait. Itu dusun namanya, nggak tahu diri. Ya, nggak tahu diri namanya tuh Beb. Antum itu korbannya Ali As-Sakron. Ya, alay, terus.